salam penghormatan Islam, salam yang penuh berkah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam selamat dan sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Ba'da tahmid wa sholawat, yang saya muliakan, saya hormati Bapak Kepala Lingkungan, Bapak Ketua RT 1, RT 2, RT 3 dan seluruh jajarannya. Yang saya muliakan, saya hormati Ketua DKM Baitus Salam Bapak Haji Joko Setiawan. Yang saya muliakan, saya hormati Ketua Majlis Taklim Muslimat Husnul Khotimah Ibu Hajah Aisyah beserta pengurusnya. Yang saya muliakan, saya hormati para alimil ulama, para tokoh masyarakat, para ustadz, para ustadzah, bapak-bapak dan ibu-ibu, dan yang kami cintai, anak-anak kami semua, warga dan keluarga perumahan Taman Buah, yang mudah-mudahan kita semua sama-sama dalam rahmat Allah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, mari kita syukuri nikmat ini. Nikmat kita hadir dengan seluruh tetangga kita dalam rangka kita melaksanakan acara halal bihalal dan silaturahmi serta acara NOS, ngaji atau ngaos on the street. Keren nih bapak ibu-ibu, masya Allah ya, semangatnya semangat muda terus ya. Mudah-mudahan bapak dan ibu, dengan kita selalu bersyukur, Allah akan terus tambah nikmatnya untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Yang keluarganya sudah bahagia, semoga Allah tambah bahagianya, amin. Yang hidup sudah berkah dan mulia, Allah tambah berkah mulianya, amin. Yang hidup sudah bermanfaat, Allah tambah penuh manfaat, amin ya rabbal alamin. Salawat, salam dan cinta semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada uswah hasanah kita, dan juga selalu kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, sahabat, dan insya Allah kita semua umatnya kelak akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, silaturahmi itu dari dua kata, silah dan rahim atau rahmi. Silah itu menyambungkan atau menghubungkan, rahmi itu kasih sayang. Jadi kalau kita ngadain acara begini Pak, masya Allah ya, itu adalah kita semua dalam rangka menyambung kasih sayang ya. Kalau rahmi itu rahim, kalau rohim kasih sayang. Jadi kita nyambung rahim Bu, tahu Bu? Kan dulu Pak, kita kan satu rahim Pak, ya kan Pak Bu? Satu rahim, satu ayah, satu kakek, satu nenek, yaitu Nabi Adam dan Hawa, betul. Jadi silaturahmi itu nyambung rahim, silaturahim nyambung kasih sayang. Bapak dan Ibu, kita itu sebagai umat Islam harus tahu pentingnya silaturahmi ya. Ini penting banget Bapak dan Ibu. Islam itu kan ada tiga aspek. Aspek akidah berkenaan dengan keyakinan, betul? Aspek ibadah berkenaan dengan hubungan hamba dengan Allah, betul? Dan ada aspek muamalah, hubungan antar manusia. Makanya ada hablum minallah, ada hablum minannas. Ada hubungan manusia dengan Tuhan, ada hubungan manusia dengan manusia. Bahkan Bapak Ibu dalam Islam nih, yang muslim saya tanya, Ibu beriman sama Allah?
Bu, sama akhirat beriman? Yang muslim Bapak saya tanya, beriman sama Allah? Beriman sama akhirat? Oke. Sekarang yuk sama-sama malam hari ini kita buktikan iman kita. Ada hadis Rasulullah riwayat Bukhari, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Atau kama qala Rasulullah. Nih Pak, Bu nih. Ini modal kita buat bertetangga, modal kita buat silaturahmi, modal kita buat menyambung kasih sayang. Apa kata Rasulullah pesannya? Rasul berpesan, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, fala yu'dhi jarahu, maka jangan sekali-kali menyakiti tetangganya. Bu, ternyata bukti kita percaya sama Allah, bukti kita percaya ada akhirat adalah perilaku kita tidak pernah menyakiti tetangga. Pak, tuh ya. Dan Rasul bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah mereka memuliakan tamu. Ibu, Bapak, suruh ngapain kata Allah? Muliakan tamu. Contoh dari kakek kita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kalau muliakan tamu minimal 1 ekor anak sapi alias pedet. Bapak Ibu tahu pedet? Apa pedet? Yang tahu biasanya waktu dulu kecil naikin pedet tuh, kasihan banget. Pedet tuh anak sapi. Pak, Bu, mohon maaf saya bisa berdiri di sini boleh ya? Boleh. Biar bisa menatap wajah-wajah taman buah yang penuh dengan kemesraan dan keceriaan. Masya Allah. Pedet itu 7 sampai 10 juta. Jadi Nabi Ibrahim itu kalau menghormati tamu nilainya segitu. Luar biasa Pak. Mudah-mudahan jamaah Taman Buah bisa menghormati tamu gitu semua. Amin. Pak Ustadz tuh lebih dari UMR ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa. Ya, muliakan tamu. Terus apa kata Rasul? Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, falyakul khairon aw liyasmut, maka hendaklah dia berkata yang baik, atau kalau nggak bisa berkata yang baik, hendaklah dia diam. Itu kata Rasul, pesan 14 abad yang lalu, supaya silaturahmi kita kokoh, supaya bertetangga kita kuat. Bapak Ibu, kata Rasul apa? Barang siapa kamu ngaku orang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaklah berkata yang baik atau diam. Uskut sa'id ab, meneng cicing. Bapak Ibu rahimakumullah, ini luar biasa Pak. Ya, kenapa demikian Bapak dan Ibu? Mohon maaf Pak, Bu. Islam itu bukan hanya hablum minallah yang baik, tapi hablum minannasnya juga baik. Bukan hanya hubungan dengan Tuhan baik, tapi hubungan dengan manusia juga baik. Kalau ada seorang hamba hubungan dengan Tuhannya baik, sholatnya baik, puasanya baik, sedekahnya baik, tapi hubungan sesama manusianya bermasalah. Nih ada hadis Rasulullah. Ada seorang sahabat bertanya ke Nabi Muhammad SAW, ya Rasul, ada seseorang dia itu kalau malam selalu sholat. Malam sholat apa? Tahajud. Kalau siang sering puasa. Sering puasa itu di siang hari namanya puasa sunnah. Bahkan dia rajin bersedekah, tetapi dia sering mengganggu tetangga dengan lisannya, tapi dia sering menyakiti tetangga dengan lisannya. Maka apa jawab Rasul? La khaira fiha walakin finnar. Naudzubillah. Apa kata Rasul? Tidak ada kebaikan pada dirinya, bahkan dia menjadi penghuni neraka. Ini pentingnya malam hari ini Bapak dan Ibu kita akan seperti ini. Ngaos on the street. Supaya apa? Supaya amal-amal soleh kita, hubungan kita dengan Tuhan itu tidak kita rusak dengan hubungan kita yang bermasalah dengan tetangga. Ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Betapa mulia konsep kalau kita sebagai muslim. Pak, Bu, kenapa malam hari ini kita ya dari berbagai macam latar belakang Allah takdirkan kita bertemu di perumahan Taman Buah. Ada Sunda, ada Jawa, ya. Ada Batak, 300
270 juta penduduk Indonesia. Masya Allah. Kenapa bisa acara begini? Karena kita bisa menghormati dan menghargai perbedaan. Betul Pak, Bu? Bu, Pak, maaf. Ada sebuah negara, Pak. Sebuah negara yang usianya sudah 1444 tahun, Pak. Negeri apa namanya? Madinah. Nabi itu ngajarin pada kita gimana cara membangun sebuah negeri, membangun bertetangga yang baik. Waktu Rasulullah bangun kota Madinah, itu kan ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi, ada musyrikin, ada Muslim. Muslimnya mayoritas, betul? Dan mereka bisa membangun sebuah state, sebuah negara, yang negara itu tetap eksis sampai hari ini. Kenapa? Karena mereka bisa memanage perbedaan, karena mereka bisa menghargai perbedaan. Ini Bapak dan Ibu yang rahmati Allah. Jadi hadirin, Islam itu sangat memerintahkan kepada umatnya untuk betul-betul memperhatikan tetangga. Betul sekali Bu Haja Aisyah tadi. Selalu kalau Jibril nyampein wahyu ke Rasul, Jibril selalu berwasiat, "Hai Muhammad, berbuat baik sama tetangga." Kalau nyampein wahyu, terus pesan lagi, "Hai Muhammad, berbuat baiklah pada tetangga." Sampai Rasul itu jangan-jangan bertetangga dapat warisan nih. Saking seringnya Jibril ya berpesan, berwasiat supaya Rasulullah berbuat baik kepada tetangga. Tapi akhirnya mewarisin nggak tetangga? Enggak. Ya, warisan itu yang pertama karena pernikahan. Yang kedua adalah hubungan darah, gitu ya. Nah, kalau seandainya jadi Pak, tetangga itu saling mewarisi, mungkin saya pindah ke taman buah. Dari depan ke sono saya lihat tadi garasinya mobilnya lebih dari satu. Alhamdulillah sampai tahu kebagian satu. Ini Bapak dan Ibu ya. Jadi hadirin sekalian, begitulah Islam menuntun kita untuk bagaimana terus berbuat baik kepada tetangga. Bahkan nih jamaah dengerin nih, ada hadis Rasul. Perhatiin. Artinya betapa banyak kelak di akhirat. Pinjam tangannya dong. Tetangga yang megang tangan tetangganya diadukan ke hadapan Allah, "Ya Rabbana, ya Allah, inilah tetanggaku yang ketika di dunia menutup pintunya bagiku." Nah itu bahaya. Makanya dalam Islam Pak, tidak beriman orang yang tidur dalam keadaan kenyang, tetangganya tidak bisa tidur karena kelaparan, apapun agama mereka. Jangan sampai tangan kita kelak dipegang oleh tetangga kita, diadukan kepada Allah karena menyakiti hati mereka, karena mengambil hak mereka. Pak, Bu, konsep bertetangga dalam Islam ini dalam khutbah haji wada. Ketika Rasul melakukan haji untuk yang pertama dan terakhir kali, maka ketika wukuf di Arafah, maka di antara yang disampaikan oleh Rasulullah apa dalam khutbah terakhir Rasulullah? "Wahai manusia, sesungguhnya harta kalian, kehormatan kalian, darah kalian haram. Harta tetangga kita haram. Darah tetangga kita haram, kehormatan tetangga kita haram untuk kita buat mereka zalimi." Haram. Ngomongin tetangga, fitnah tetangga haram dalam Islam. Mengambil hak tetangga haram dalam Islam. Yang ngambil tanah sejengkal tetangga kelak akan dihukum oleh Allah di akhirat. Hati-hati jamaah rahimakumullah. Karena bagi kita seorang hamba, semuanya akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu, ini ya Pak Bu ya. Jadi ini insya Allah kayaknya mudah-mudahan mah kita mah nggak ada salah mah sama tetangga ya Pak ya. Kalau tuh ada salah kita maafin Pak ya. Oke. Bapak dan Ibu, mau dirindukan surga nggak? Mau. Kata Rasulullah, "Salatun man kunna fihi hasabahallahu hisaban yasira wa yudkhilul jannata bi rahmatih." 3 perkara kalau ini ada dalam diri seseorang yang beriman, maka kelak di akhirat akan dihisap dengan cara hisap yang mudah dan akan dimasukkan surganya Allah dengan rahmatnya Allah. Ibu, Bapak, mohon maaf, hisap di akhirat itu manusia pertama dan terakhir dikumpulkan di akhirat. Manusia pertama dan terakhir di MA, mahkamah Allah, semua berdiri. Yaumil kiamah, yaumil hari kiam berdiri. Semua berdiri di hadapan Allah. Berapa lama di padang mahsyar? 50.000 tahun. 50.000 tahun lama apa sebentar, Bu? Lama banget. Dan lamanya penantian di padang mahsyar bagian dari hukuman dari Allah. Tapi lama atau tidaknya penantian di padang mahsyar tergantung amal soleh, Pak Bu. Karena ada 7 orang hamba yang maaf, Pak,
kalau tidur 24 jam pegel apa enggak? Pegel Banget, Masya Allah. Karena hobinya nyari duit. tapi nyari duit mulu. Iya, Masya Allah. Tapi ada seorang hamba ya yang tidur selama 309 tahun nggak pegel. Kayak baru tadi tidur. Siapa Pak mereka? Ashabul Kahfi. Lalu iman. Bapak dan Ibu, apa 3 perkara ini? Yang pertama, perhatian ini, yang mau masuk surga dengan rahmat Allah, masuk surga dengan rahmat Allah tuh gimana? Tidak mampir ke neraka. Ya, karena dirahmati oleh Allah, diampuni oleh Allah. Yang pertama, tu'ti man haromaka, memberi kepada orang yang tidak pernah memberi. Bu, Pak, Ibu pulang dari kampung, begitu pulang bawa oleh-oleh, bilang ke anak, nak tolong nih kasih oleh-oleh ke tetangga nomor sekian, karena waktu dia pulang bawa oleh-oleh kita dikasih juga. Itu bagus saling memberi. Ya, tapi yang lebih bagus adalah tu'ti man haromaka, memberi kepada orang yang tidak pernah memberi. Maaf, Bapak dan Ibu, kalau bertetangga itu yang paling berhak oleh-oleh siapa sih? Yang pintunya paling dekat. Kalau oleh-oleh, yang pintunya paling dekat, itu yang berhak kepada kita. Makanya hitung pintu dah sekarang dah. Gak usah jauh-jauh sampai pintu rumah saya di Anur, gak usah. Di sini aja. Tinggal hitung kanan kiri Pak. Jadi kalau oleh-olehnya sesuaiin. Jangan ya gitu ya. Oleh-oleh ngelewatin berapa rumah gitu kan. Nah ini memberi kepada orang yang tidak pernah memberi, gitu ya. Ini Bapak dan Ibu ya. Kemudian yang kedua apa? Watasilu man kotoaka, menyambung silaturahmi kepada orang yang memutus silaturahmi. Ibu, Bapak, kalau kita berkunjung kepada orang yang berkunjung kepada kita itu bagus, karena menjalin silaturahim, saling mengunjungi. Tapi yang paling hebat kata Rasul, yang akan dimasukkan surga oleh Rasul dengan rahmat Allah apa? Orang yang mengunjungi kepada orang tidak pernah mengunjungi. Mengunjungi orang yang pernah bilang persaudaraan kita putus 7 turunan, itu kunjungi. Begitu datang, loh, Jeng, kan kita udah putus 7 turunan, saya udah tanjakan. Ya, Bapak Ibu ya, menyambung silaturahmi kepada orang yang putus silaturahmi. Nah makanya nih kita nih semua nih alhamdulillah nyambung silaturahmi. Yang ketiga apa? Wa ta'fu amman dzalamaka, memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu. Bu, di sini ada yang udah maafin tetangga? Nggak ada, semua udah maafin. Semua dimaafin. Paling apa sih salah tetangga kita? Paling tupperware kita nggak dipulangin. Ya Bu ya. Apaan sih paling salah tetangga kita, Pak? Tetangga kita salahnya apa sih, Pak? Tetangga kita paling salahnya mobilnya 2. Yang satu diparkir di garasi, yang satu ngalangin jalan, betul? Biar nggak masalah, yang satu parkir rumah saya, Pak. So udah terang begini 3 tahun nggak ada loh Pak yang mobil ke rumah. Ya kalau mampu juga nggak muat juga Pak. Nggak muat 2 juga soalnya problem lagi itu. Nggak mulangin mobil. Pak perhatiin. Ibu, kadang-kadang kita menghadapi hidup itu apa ya, kurang syukur. Kadang-kadang kita anak agak males ibadah. Ya Allah, kenapa anak saya gini banget? Suami susah dibangunin sholat subuh. Ya Allah, kenapa suami saya gini banget? Bapak-bapak ngeluh, ya Allah, kenapa istri saya cerewet banget? Pak, cerewet itu tanda sehat, Pak. Pak, lihat di YouTube, Pak, ada orang jadi wali gara-gara sabar ngarepin istri cerewet. Jadi kalau istri cerewet itu tandanya sehat dan barangkali Bapak jadi wali nanti, Pak. Nih Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah gitu ya. Bagus kalau istri cerewet ya Ustaz. Indikator sehat yang pertama. Yang kedua, kalau kita sabar Pak, pahala Pak. Alhamdulillah. Tapi hati-hati Bu, jangan seringan cerewet. Ibu cerewet, Bapak sabar, pahalanya kesedot ke Bapak semua kan. Ya ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT ya. Jadi, nah saya tuh kadang tuh kalau tafakur Rasulullah tuh nangis Bu, keluarga Rasul. Bayangin, Bu, Nabi Muhammad kan manusia paling mulia di langit dan di bumi, betul? Tapi Ibu tahu nggak? Nabi Muhammad pernah difitnah istrinya selingkuh, bayangin. Nangis saya Pak. Baca kisah itu, istri Rasul dituduh selingkuh. Sampai Rasulullah juga sedih Pak Bu. Sedih Rasulullah. Baru ketika turun ayat dari Allah, firman dari Allah yang menegaskan bahwa Ibunda Aisyah anha suci dari fitnah itu, baru Rasulullah bisa tenang hatinya. Dan ternyata siapa Pak Bu? Salah satu yang menghembus-hembuskan api fitnah itu namanya Mistah bin Uthathah.
Siapa Mistah bin Uthathah? Mistah bin Uthathah itu saudaranya Abu Bakar As-Siddiq yang 3 bulan untuk makan, untuk pakaian, untuk kesehatan, untuk bayar listrik. Dulu nggak ada listrik ya, minyak. Itu semua kehidupan keluarga Mistah bin Uthathah tiap bulan disumbang sama Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dan Anda tahu Abu Bakar As-Siddiq itu siapa? Ayahnya Aisyah radhiyallahu anha. Tapi Mistah bin Uthathah malah memfitnah anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar bersumpah, demi Allah, aku akan hentikan sumbanganku tiap bulan kepada keluarga besar Mistah bin Uthathah. Jika Abu Bakar As-Siddiq bersumpah demikian, turun firman Allah yang menjelaskan bahwa tidak boleh Abu Bakar melakukan demikian. Tidak boleh ada orang yang punya kelebihan harta tidak mau membantu saudaranya yang kekurangan. Dan Allah mengatakan, apakah kamu tidak suka kalau Allah memaafkan kamu? Maka maafkanlah saudaramu. Bu, maaf, suka nggak kita diampuni Allah? Seneng nggak kalau Allah maafin kita? Maka maafkan kesalahan orang lain, apapun kesalahan mereka. Pak, kan kita seneng nanti ketika berjumpa dengan Allah, Allah ampuni kita, Allah maafkan kita. Maka maafkanlah kesalahan orang lain. Bapak dan Ibu rahimakumullah, yang terakhir, Bu, mau dicintain Allah? Mau? Cuma 2 yang jawab. Bu, mau dicintain Allah? Gitu dong, Bu. Masya Allah. Jangan cerewet gitu. Jangan cuma cinta suami doang. Pak, mau dicintain istri, Pak? Mau dicintain Allah, Pak? Apa kata Rasulullah dalam hadis Tirmidzi? Dalam hadis Tirmidzi, orang yang paling Allah cintai adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Bu, Pak, jadi orang yang paling Allah cintai adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Bapak dan Ibu rahimakumullah nih. Ya. Makanya Pak, mohon maaf, orang Islam itu, Pak, ada orang ngaku Islam tapi sama Allah dikatakan bohong. Tahu Pak suratnya surat apa? Ibra jangan jawab ya. Ustadz Ibra jawab pasti 100% bener itu. Ada orang ngaku Islam tapi oleh Allah dikatakan bohong. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Yang terakhir, wa yamna'unal ma'un, tidak mau membantu orang lain dengan sesuatu yang bermanfaat. Bu, maaf, makanya kita bohong Islam kita kalau belum bantu orang lain dengan sesuatu yang bermanfaat. Kita punya apa? Punya ilmu, bantu orang lain dengan ilmu kita. Punya harta, bantu orang lain dengan harta kita. Punya jabatan, bantu orang lain melayani mereka. Itu baru Islam. Bohong kata Allah kalau ngaku Islam tapi tidak wayamnaunal maun. Sampai maaf, ada seorang sosialis yang ketika dia baca tafsir tentang surat Al-Maun convert to Islam. Kenapa? Ternyata Islam lebih sosial daripada sosialis. Sampai Islamnya dikatakan bohong kalau dia nggak mau bermanfaat untuk tetangganya, bermanfaat untuk masyarakatnya. Nah, jadi manusia yang paling Allah cintai siapa Pak, Bu? Yang paling bermanfaat. Nah, selanjutnya perbuatan yang Allah cintai. Nih Pak, Bu. Tadi manusianya, ini perbuatannya. Perbuatan yang Allah cintai, pertama, kesenangan, kebahagiaan yang diberikan kepada orang lain. Bu, maaf Bu, jawab dengan jujur. Ibu lebih senang mana? Punya tetangga yang wajahnya berseri-seri, manis, apa punya tetangga yang wajahnya cemberut terus? Manis kan? Senangan dia manis kan? Itu beri kebahagiaan. Gak usah kita berpikir amal soleh itu yang berat-berat. Kasih senyum manis ke tetangga, itu amal soleh. Apalagi tetangga habis naikin rumah sama upgrade mobil, tolong senyum terus Bu. Kasihan Pak. Ini mah kagak cepet tuh. Tetangga habis tingkat rumah, habis upgrade mobil, ya
dari expander ke Fortuner, dari Fortuner ke helikopter, udah kita cebutut mulu, bingung tetangga. Ngobrol tetangga, mah itu tetangga ngapain ya cemberut mulu, kita habis ningkat rumah, masa kita turunin lagi mah? Ini Bapak Ibu rahimahumullah, kebahagiaan yang kita berikan kepada orang lain, masya Allah. Makanya nih Pak RT di sini paling banyak pahalanya. Apa? Ngurusin orang mulu, ngurusin tetangga mulu. Makanya ya jadi warga mah yang baik-baik biar Pak RT-nya tenang ya. Tenang Pak RT, lanjut terus. Udah berapa rode Pak? Tuh Pak ya, yang pertama itu ya, yaitu kesenangan yang kita berikan kepada orang lain. Yang kedua, perbuatan yang Allah cintai apa? Meringankan beban orang lain. Bu, kalau nyapu halaman, ini kan batasnya ini nih. Tuh ya, mana batasnya? Ono ya. Kalau nyapu halaman lewatin. Syukur-syukur dari ujung sampai ujung Bu. Viral Ibu. Dulu yang di kampung sering dengar gini nggak ada. Habis subuh tuh suara srek. Sahdu banget ya Pak ya. Habis subuh anak-anak gadis kita ajarin nyapu Pak Bu. Halaman bunyi srek. Ya Allah, bertasbih itu sapu kena apa tanah. Masya Allah. Ada yang praktek besok. Jangan gua kamera ya. Ya Allah. Nih, beban tetangga apa? Maaf Pak, saya tuh sering kalau lagi ngobrol sama teman-teman, saya curi apa? Curi informasi. Ini teman saya sedang ada masalah apa? Sedang ada hajat apa? Oh, tahu dia ternyata anaknya sedang sakit. Saya doakan. Oh, tahu dia mau ujian misalnya. Saya doakan. Kenapa? Doa seseorang kepada orang lain itu mustajab. Itu Pak, bebannya minimal kita doakan. Tetangga kita nikah rumah kita doakan, ya Allah mudah-mudahan cukup uangnya. Karena kalau nggak cukup, ntar utangnya ke saya ya Allah. Bisa aja betul. Doakan Bapak Ibu rahimahumullah. Tetangga butuh apa, Pak RT butuh apa, tetangga kita butuh apa, punya masalah apa. Saya sering Pak, teman-teman tuh gitu, saya curi dengar. Gitu ya. Kalau sekarang lagi teman saya banyak Pak. Sekarang lagi pada nyalak semua. Saya doain semua ya. Gimana Pak? Kan dijadikan 1-2 gitu kan. Mudah-mudahan yang jadi yang terbaik. Amin. Ini Bapak Ibu rahimahumullah. Ya itu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga ini apa namanya? Penting. Yang ketiga, menghilangkan rasa lapar. Perbuatan yang Allah cintai apa Bu? Pak, apa Pak? Yang ketiga Pak? Menghilangkan rasa lapar. Bro, maaf. Jadi mentraktir itu sunnah. Ya, minta traktir nggak tahu diri. Makanya kalau ngadain acara ngaji on the street, cari yang ulang tahun berapa orang. Wah, 5 orang nih bulan ini ulang tahun, suruh patungan dia. Canda Pak. Ini Bapak Ibu ya, menghilangkan rasa lapar orang. Bapak Ibu rahimakumullah. It'am atau am. Ya, memberi makan orang lain kayak begini nih. Misalnya pengajian kayak gini, ada yang japri ke panitia, Bu Hajah Aisyah, Bu, untuk minuman saya handle, masya Allah, ya kan? Ada lagi, Bu, untuk snack saya handle. Ada lagi, Bu, buat Ustadz saya handle. Allah, yang ini bercanda Pak. Ya, itu Bapak Ibu. Nah, yang keempat apa? Ini masih jarang. Yang keempat adalah membayarkan hutang. Itu masih jarang Pak. Dalam hubungan muamalah tuh ada yang namanya hiwalah, ajak piutang. Gini Pak, ajak piutang tuh gini. Mudah-mudahan Bapak setelah denger ini rezekinya banyak sehingga bisa ngamalin. Amin. Karena bakal cintai oleh Allah. Si A punya utang, Pak siapa? Safrijal. Pak Safrijal punya hutang sama saya Pak. Ya, Wah nggak mungkin Pak. Di dunia mungkin aja Pak. Amin Pak, amin. Mudah-mudahan Bapak nggak bakal punya utang, justru ngutangin. Dan nggak dipulangin nggak apa-apa. Mas Abdul punya utang sama saya, jatuh tempo nggak bisa bayar. Saya kasih tenggat waktu. Ini hebatnya nih Pak hadis ini. Dalam Irsadul Ibad ila Sabil Rasyad disebutkan, kalau Pak Safrijal punya utang sama saya, ya tanggal 1 Mei janjinya buat bayar lunasin. Ternyata kondisi Pak Safrijal belum bisa bayar tanggal 1 Mei. Saya bilang, biarin Pak, nanti aja tanggal 1 Juni. Maka selama sebulan itu seolah-olah tiap hari saya sedekah sejumlah hutang Pak Safrijal ke saya. Kalau hutangnya 1 juta, ya seolah-olah saya sehari sedekah 1 juta. Ada di sini yang udah sedekah 1 juta sehari?
Ayo utangin ke saya. Itu ya. Nah, Pak Saprijal terus Juni nggak bisa. Pak Saprijal maaf, misalnya dia gorimin dalam kondisi usahanya lagi kurang stabil misalnya. Akhirnya Pak Saprijal ada Pak Haji Joko bilang gini. Pak Haji Joko bilang, Pak Wiono, utang Pak Saprijal saya yang bayar. Saya akan angsur selama 3 bulan. Itu namanya hiwalah, anjak piutang. Pak Saprijal punya hutang ke saya, nggak sanggup bayar, Pak Haji Joko mengambil alih hutangnya Pak Saprijal dan Pak Haji Joko membayar hutangnya kepada saya dalam baik tempo 3 bulan. Itu Allah senang banget, Pak. Jadi ke Bapak Ibu mohon maaf, perumahan Taman Buah kalau Allah pengen cinta, Allah pengen senang, tanyain tetangga di data siapa yang punya hutang. Bapak Ibu, ya, jangan underestimate punya hutang. Gua gede-gedean hutang Pak Ustaz. Nah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah SWT, jadi ya supaya kita dicintai sama Allah, dan orang kalau dicintain sama Allah pasti hidupnya akan berkah, amin. Hidupnya penuh rahmat Allah, amin. Bertetangganya aman, damai, sejahtera, amin. Rukun, amin. Bertetangga di dunia, insya Allah bertetangga di akhirat, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, barangkali ini yang bisa sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Hati-hati, siap, hati-hati. Surgamu tergantung lisanmu, surgamu tergantung sikapmu kepada tetanggamu. Maka malam hari ini mari kita perbaiki lisan kita. Kita hanya akan bicara yang baik atau diam. Mari kita perbaiki hubungan bertetangga kita. Kalau ada prasangka-prasangka yang barangkali kurang pas, malam hari ini kita lapangkan semuanya Bapak Ibu. Kalau ada prasangka-prasangka praduga yang kurang baik, malam hari ini kita lebur semuanya. Ya, kita saling memaafkan, saling melapangkan dada, karena salah satu sikap penghuni surga, mereka semua tidak ada dendam dan mereka semua saling melapangkan dada mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hamba Allah yang saling berkasih sayang, amin. Bapak dan Ibu mengambil keberkahan malam hari ini, mari sama-sama kita munajat memohon kepada Allah. Bapak dan Ibu pasti punya hajat, hajat diri kita, hajat keluarga kita, kepala lingkungan punya hajat lingkungan, kita juga akan punya hajat. Insyaallah 2024 semoga hajat kita, keluarga kita, masyarakat kita, hajat bangsa negara kita semuanya dimudahkan oleh Allah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampuni dosa kami seluruhnya ya Allah, yang besar maupun yang kecil, yang lahir maupun yang batin, yang ingat maupun yang lupa ya Allah. Ya Allah, jangan kau hukum kami lantaran perbuatan dosa kami ya Allah, karena kami tiada mampu untuk memikul hukuman darimu ya Allah, tapi tambahkanlah hidayahmu kepada kami ya Allah, agar kami semua kembali kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, malam hari ini kami mengambil hak doa kami sebagai anak-anak orang tua kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah, sayangilah mereka ya Allah seperti mereka menyayangi kami di waktu kami kecil ya Allah. Kasihilah mereka ya Allah dengan kasih sayangmu yang tiada batas ya Allah. Jika orang tua kami masih hidup,
tambahkanlah keberkahan hidup mereka ya Allah, tambahkanlah kesehatan mereka ya Allah, tambahkanlah kebahagiaan mereka ya Allah, mampukan kami membahagiakan mereka lahir dan batin ya Allah. Ya Allah, jangan pernah Engkau alirkan air mata orang tua kami kecuali air mata kesyukuran menyaksikan kesolehan kami anak-anaknya ya Allah, kecuali air mata kebahagiaan menyaksikan kesuksesan dan kebahagiaan kami anak-anaknya ya Allah. Ya Allah, jika orang tua kami telah mendahului kami ya Allah, ampuni seluruh dosa mereka ya Allah, terimalah seluruh amalan ibadah mereka ya Allah, terangi dan lapangkan kubur mereka ya Allah, jadikan kubur mereka menjadi bagian dari taman-taman surgamu ya Allah, dan jadikanlah amal ibadah yang kami lakukan atas bimbingan dan inspirasi mereka terus mengalirkan pahala kepada mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya Allah. Jadikanlah kami suami terbaik bagi istri kami ya Allah, ayah terbaik bagi anak-anak kami ya Allah. Jadikan kami istri terbaik bagi suami kami ya Allah, ibu terbaik bagi anak-anak kami ya Allah. Dan jadikanlah kami keluarga terbaik bagi lingkungan kami ya Allah. Jadikanlah kami keluarga yang bermanfaat bagi lingkungan kami ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami hamba-hambamu semakin bertambah usia kami ya Allah, semakin bertambah iman kami ya Allah, semakin bertambah ibadah kami ya Allah, semakin cinta dengan sholat ya Allah, cinta dengan sedekah ya Allah, cinta dengan kebaikan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah kami ya Allah menjadi hamba-hambamu yang saling mencintai ya Allah di perumahan taman buah ini ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang saling menghargai perbedaan ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami semua bertetangga di dunia dan kelak bertetangga di surgamu ya Allah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.